Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana penggunaan Learning Management System atau LMS berbasis Moodle untuk mahasiswa. Langkah pertama, silakan buka browsernya masing-masing. Kemudian ketikkan alamat website dari LMS tersebut. Pada kasus demo ini saya akan memasukkan website demo ya. Jadi nanti mungkin website tergantung lagi dengan kampus atau informasi dari bagian terkait. Jadi ini saya masih pakai memang website untuk demo saja, khusus untuk kami. Nah, di sini muncul halaman utama dari website LMS, kurang lebih seperti ini. Nanti ada ya informasi pengenalan website apa, terus ada pengumuman dan ada statistik dan kontak person dan lain-lainnya itu ada di sini, termasuk halaman untuk login. Nah, yang dilakukan selanjutnya ialah mahasiswa melakukan login ke website LMS. Untuk akun usernya, silahkan mahasiswa minta ke bagian terkait ya nantinya. Ketika sudah mendapatkan username dan password, silahkan login di sini. Saya di sini akan coba menggunakan akun demo mahasiswa ya. Kita akan dibawa masuk ke halaman utama setelah login. Seperti inilah tampilan halaman utamanya. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada di sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan. Kita mulai dari sisi kiri terlebih dahulu. Sisi kiri ini ada dashboard. Dashboard ini menu yang kalau kita klik akan memunculkan halaman ini tadi yang setelah login. Kemudian ada menu site home. Site home ini untuk menampilkan terkait mata kuliah yang ada di LMS yang seharusnya berhubungan dengan mata kuliah mahasiswa tersebut. Kemudian kalender di sini akan mengorganize seluruh kegiatan ataupun aktivitas yang ada di seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester tersebut. Jadi di sini nih akan muncul nih, mungkin pertanggalnya ada, oh ternyata di hari ini ada kegiatan ini aja, atau mungkin hal-hal lainnya. Nah itu bisa dikelola di sini. Untuk private files, ini bisa dijadikan sebagai storage online-nya dari mahasiswa, storage personal ya. Jadi kalau memang ada file-file penting yang ingin disimpan di sini, boleh disimpan di sini. Ketika dibutuhkan nanti ya ini bisa diambil gitu loh, semacam, karena ini semacam cloud online-nya personal untuk mahasiswa. Tapi memang ada batasannya ya, diperhatikan ya. Dan dimohon untuk mengupload file-file yang memang ya dokumen yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan. Selanjutnya ada menu My Active Course. Di sini kalau kita klik akan muncul periode yang aktif. Kalau kita klik lagi, di sini akan memunculkan nih. Di sini nih nanti munculnya ini biasanya nama dosen. Nama dosen, ada beberapa dosen karena kita pasti satu semester ada beberapa dosen dan dosen itu mengajar mata kuliah tertentu gitu. Jadi di sini mungkin akan banyak, tapi karena di sini demo, ya ini adalah demo, ini nama dosennya pada kasus demo ini. Jadi kita klik. Nah, nanti di sini nih muncul mata kuliah yang memang sedang kita ambil. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau memang mau masuk ke halaman mata kuliahnya bisa klik di sini. Cuman kita tidak lakukan itu terlebih dahulu. Kita lanjut lagi, kita balik ke dashboard dulu. Sekarang kita melakukan pembahasan yang di halaman utama ini di bagian tengah. Di sini bisa dilihat bahwa di sini ada fitur message kalau memang kita mau melakukan private message. Kemudian juga di sini ada recently access course yang terakhir kita buka apa, misalnya mata kuliah tertentu. Course overview ini adalah penjelasan ya umum terkait mata kuliah yang ada. Dan ada ya sedikit contact person dari lembaga atau admin dari LMS. Kita lanjut ke bagian kanan. Bagian kanan ini kita bahas di bagian sini dulu. Ini ada timeline yang pertama. Ini ada modul atau
atau bisa kita bilang fitur ya, modul atau fitur timeline. Di sini nanti berfungsi untuk menampilkan semua aktivitas yang memang sudah jatuh tempo gitu ya. Itu akan muncul di sini. Kayak tugas, kuis itu muncul di sini biasanya. Private files ini untuk menampilkan file yang sudah kita upload tadi di storage online personal mahasiswa. Ada online user, latest batch belum kita manfaatkan, kalender ini ada ringkasannya, upcoming event ini adalah ya dia akan menampilkan seluruh aktivitas atau kegiatan yang akan segera datang nih. Jadi semuanya akan muncul di sini nih. Misalnya ada kuesioner yang harus kapan, ini ada rinciannya. Jadi bisa diperhatikan bahwa di sini intinya akan menampilkan semua kegiatan yang memang akan datang dan harus kita lakukan. Oke, selanjutnya kita perhatikan yang bagian atas ini. Yang pertama ini ada tombol buat kita search, misalnya mau men-search sesuatu. Selanjutnya ada icon notification. Di sini bisa melihat notifikasi-notifikasi pengingat. Di sini ada untuk message, bila ada personal message. Kemudian di sini nanti harusnya muncul foto dari mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa ini ada beberapa hal nih. Ketika sudah berhasil login pertama kali, nah harus masuk ke sini. Menu ini diklik, nanti akan muncul ada dashboard, menu profile, grades, message, dan preference. Nah, pertama mungkin dashboard udah kayak tadi ya. Jadi membuka halaman utama ini. Kalau profile akan kita coba. Nah, profile ini nanti ada overview dari ya profile kita, misalnya mata kuliah kita ataupun profile dari akun kita. Dan di sini ini ada menu-menu yang memang bisa diklik ya. Nanti bisa dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya ada grades. Grades ini untuk melihat penilaian nantinya. Namun untuk fitur grades ini biasanya baru bisa muncul nilainya itu di akhir-akhir semester. Tapi memang ini balik lagi tergantung kebijakan dari lembaga ya. Bisa saja penilaian ini di hold atau ditutup terlebih dahulu dan mahasiswa tidak bisa melihat, ataupun oleh lembaga langsung di set bahwa mahasiswa bisa melihat. Jadi itu nanti kembali lagi ke kebijakan lembaga. Selanjutnya message yang tadi, private message tadi. Nah, yang terakhir ini di sini preference. Preference ini yang harus diklik oleh mahasiswa, terutama ketika baru pertama kali mengakses. Yang harus mahasiswa lakukan yaitu merubah password bila memang belum dirubah dari password default yang diberikan oleh kampus, itu harus segera dirubah, dan melakukan perubahan profile. Pertama, kalau buat rubah password tinggal klik menu ini aja. Nah, silahkan masukkan password yang sudah diberikan lembaga di sini di current password, kemudian insert new password sebanyak 2 kali. Perhatikan ya persyaratannya ini ya, ini harus terpenuhi untuk password yang baru. Seperti itu kalau sudah di save. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya edit profile. Edit profile di sini mahasiswa bisa melakukan perubahan-perubahan ya. Silahkan dilakukan perubahan, sesuaikan. Namun untuk first name ini tidak bisa dirubah karena sudah di lock. Jadi mahasiswa kalau memang ada kesalahan nama, silahkan dirubah di sini. Tapi kalau tidak ada yang di upload oleh admin itu tidak ada kesalahan, ya biarkan saja seperti ini ya. Jangan ada yang dirubah-rubah. Kecuali email. Nah, email ini sebisa mungkin email yang aktif yang memang kamu pakai, karena nanti akan berguna. Misal kamu ada lupa password, nah itu recovery-nya berdasarkan email dan bisa juga berdasarkan username, tapi kemungkinan akhirnya akan masuk ke email notifikasinya. Jadi email ini sangat penting, harus dirubah menjadi email aktif kalian. Selain itu juga biasanya kegiatan aktivitas-aktivitas di dalam pertemuan mata kuliah itu juga nanti biasanya muncul notifikasi. Nah, itu masuknya ke email. Jadi email ini sangat penting ya.
saya rasa kalian harus merubah sesuai dengan email aktif kalian. Hal berikutnya yang wajib dilakukan ialah mengganti user picture. Karena ini query picture kan masih none, masih tidak ada. Nah, kalian harus upload foto ya seperti pas foto ya sebenarnya ya, yang rapi, pakaiannya rapi, sopan. Nah, kemudian diupload di sini. Itu wajib ya kalian lakukan ya. Ini juga harus diisi. Kalau sudah, update profile. Itu langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika memang baru pertama kali mengakses website LMS. Kita lihat lagi menu selanjutnya, tinggal logout. Kalau logout berarti kalau kita memang sudah mau keluar dari halaman LMS ini, dari web LMS ini, silahkan di logout. Oke, kita kembali ke dashboard dulu. Sekarang kita akan masuk ke proses utama dari pemanfaatan LMS ini, yaitu untuk kegiatan perkuliahan online. Bagaimana sih caranya? Nah, misal gini, mahasiswa otomatis kan ketika login ke LMS ini udah tahu ya bahwa oke, saya di hari ini di jam sekian akan ada pertemuan mata kuliah, misalnya mata kuliah A gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya mencari halaman mata kuliah tersebut. Bisa dengan cara melihat di menu My Active Course, masuk ke sini, kemudian pilih dosennya yang memang mengajar yang mau kita datangin tadi, mata kuliahnya misalnya mata kuliah A, kita klik, misalnya memang ini. Nah, ternyata di sini keluar nih. Ya sudah, kita klik ini. Jadi begitu prosesnya. Jadi ketika habis login ya kita coba cari mata kuliah yang memang kita mau masukin karena perkuliahan akan berlangsung. Di sini ada contoh yang akan kita gunakan, yaitu pengantar pasar modal dalam kurung demo MTK. Jadi ini akan kita coba untuk testing ya. Kita akan coba akses. Kita akan dibawa masuk ke halaman mata kuliah, yaitu halaman mata kuliah untuk pengantar pasar modal. Di sini bisa kita lihat ini halamannya. Kalau kita scroll ini terdapat banyak isian ya. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi sebelum masuk ke sini saya akan memberikan satu panduan dulu. Jadi saya sudah membuat panduan. Nah, di sini saya buat panduan LMS untuk mahasiswa. Di halaman mata kuliah tadi itu terdapat istilah namanya aktivitas. Aktivitas itu diantaranya terdiri dari 1 sampai 15 ini, yaitu ada pengumuman, absensi, Google Meet, forum, chat, glossary, URL, file, folder, page, lesson, assignment, quiz, questionnaire, grade. Jadi isiannya itu terdiri dari ini sebenarnya. Coba kita balik lagi dulu sebentar ya. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan ada kayak pengumuman, absensi, Google Meet, forum, chatting, dan sebagainya ke bawah. Untuk memudahkan, yaitu cara mengenalinya dengan memperhatikan ikonnya ya. Di sini nanti ini file ini akan saya berikan juga, jadi bisa jadi bahan pembelajaran buat mahasiswa juga. Misalnya pengumuman, logonya seperti ini, absensi seperti ini. Tapi yang perlu catat nih ada dua aktivitas memang yang memiliki logo sama ya. Jadi untuk pengumuman dan forum ini logonya sama. Nggak apa-apa, nanti kita akan lihat langsung di halaman mata kuliahnya saja. Dan di poin kedua, saya memberikan catatan penting dalam menggunakan aktivitas di LMS. Jadi ini ada beberapa, ada A sampai H. Jadi di sini ada sedikit ya catatan penting ya, atau keyword yang harus dipahami betul oleh mahasiswa, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kayak misalnya pengumuman itu diharapkan mahasiswa ketika memang masuk ke LMS dan membuka halaman mata kuliah selalu membaca bagian pengumuman atau aktivitas pengumuman biar tahu dosen itu
memberi pengumuman nggak sih gitu. Takutnya sewaktu-waktu dosen memberi pengumuman nih, dan biar kamu tidak tertinggal info ya harus rajin-rajin tuh buka aktivitas pengumuman. Kemudian ada absensi. Kita akan coba bahas satu persatu sekalian ya. Jadi kita coba langsung di website. Kita lihat dari halaman pertama. Jadi di sini ada dua bagian sebenarnya halaman mata kuliah. Ada yang namanya bagian pendahuluan dan bagian rincian pertemuan. Kalau mau bedainnya sebenarnya kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi untuk bagian pendahuluan itu biasanya tidak berulang gitu aktivitasnya. Nah, ini bisa dicerminkan dari bagian ini. Dari bagian sini turun sampai ke bagian sebelum topik. Nah, itu biasanya disebut dengan bagian pendahuluan dari halaman mata kuliah. Kemudian bagian rincian pertemuan adalah dimulai dari topik sampai ke paling bawah. Jadi, untuk topik ini kan kalau kita perhatikan ada topik 1 sampai 14 ya. Ini sebenarnya mencerminkan bahwa nantinya kuliah itu akan ada 14 pertemuan seperti itu. Kita kembali lagi ke atas dulu, kita satu persatu dari sini. Ini ada pengumuman, ini ada aktivitas pengumuman. Tadi sempat kita baca bahwa untuk pengumuman diharapkan mahasiswa sering mengakses. Nah, caranya yaitu dengan klik di sini. Pengumumannya diklik. Akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini kita bisa lihat nih. Kebetulan di sini karena website demo ini masih dibuat oleh admin, seharusnya di sini dosen ya namanya ya. Jadi ya nggak apa-apa, seolah-olah aja kita anggap ini dosen. Di sini dosen ternyata sudah membuat satu pengumuman sebenarnya, ada aturan dalam perkuliahan. Nah, ini bisa kita lihat, kita klik. Oke, ternyata dosen memposting seperti ini. Dan mungkin ada pengumuman-pengumuman lainnya. Jadi seperti itu ya. Untuk pengumuman sering-sering diakses. Dan bila ada pengumuman baru, cara melihatnya seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman mata kuliah. Kemudian dosen juga menulis sedikit informasi pengumuman yang ditampilkan seperti ini nih. Ini juga ya kalau ada kayak gini kita baca pastinya ya. Apapun yang ada di sini harus kita baca. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, kedua ada absensi. Absensi apa sih? Coba kita lihat dulu catatan pentingnya. Absensi sebagai unsur penilaian bagi akademik. Oke, jadi absensi itu penting ya, karena jadi penilaian dan pasti akan dinilai. Kedua, absensi yang memiliki nilai hanya ketika hadir. Jadi, kalau saat absensi kan memang bisa aja isiannya itu hadir, tidak hadir, izin ya. Misalnya seperti itu. Nah, ketika memang tulisannya di summary reportnya itu mahasiswa itu tidak hadir, pokoknya selain hadir deh, maka ya dia akan seolah-olah mendapatkan nilai 0, karena yang mendapatkan poin penilaian itu hanya ketika mahasiswa hadir. Tuh, kemudian absensi kemungkinan diberikan batasan waktu oleh dosen untuk waktu pengisiannya. Pastikan kamu baca aturan yang dijelaskan oleh dosen atau menanyakan kepada dosen batasan-batasan seperti kapan bisa mulai absensi, berapa lama absensi masih terbuka dan bisa melakukan absensi, kapan batas akhir pengisian absensi, bila ada kondisi tidak hadir atau telat, diskusi dengan dosen kebijakannya seperti apa. Untuk izin, ikuti prosedur yang ditetapkan oleh akademik. Jadi memang ini kan ada aturannya untuk izin ya. Jadi misalkan ya kamu kalau memang dosen tidak menjelaskan, misalnya kita lihat di sini. Nah, di sini kan memang karena kita demo, di sini memang deskripsinya saya mungkin tidak lengkap, atau mungkin lengkap, atau mungkin tidak sama sekali ya. Nah, yang penting kalian harus paham dulu absensi. Misalkan dosen, contoh, ternyata dosen menulis seperti ini. Oh, seluruh wajib absensi sebelum kuliah dimulai. Batas waktu adalah 25 menit sejak jam perkuliahan dimulai. Dia mendeskripsikan lagi bahwa kuliah itu mulai 9.30 sampai jam 12. Nah, absensinya pada pukul 9.30 sampai jam 10. Berarti secara tidak langsung bahwa mahasiswa itu bisa melakukan absensi itu hanya di jam 9.30 sampai jam 10.
Kalau di luar itu berarti ya mahasiswa dianggap tidak hadir. Nah, hal-hal yang kayak gini nih harus proaktif juga untuk mahasiswa menanyakan ke dosen kalau memang kurang lengkap infonya atau memang tidak ditulis sama sekali, misalnya seperti itu. Kemudian cara absensi, mahasiswa silakan klik di sini absensi. Di sini kita diberikan halaman untuk absensi ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh mahasiswa, pertama kali mungkin kita pencet ini dulu aja ya. Jadi di sini ada pilihan filter, ada all past, month, weeks, and day. Cuman akan lebih baik kita pilih all aja. Jadi kita menampilkan semua sesi-sesi yang sudah dibuat oleh dosen. Kalau kita lihat di sini, oh, kebetulan ini udah nggak ada tombol absensi ya. Kalau saya perhatikan ternyata absensi itu jam 9.30 sampai jam 10 pagi. Nah, kebetulan pada saat saya membuat tutorial ini, pada saat ini tuh sudah jam 10 lewat. Jadi ini kasusnya mahasiswa sudah tidak bisa absen lagi. Ini adalah kasus, salah satu contoh kasus nih. Mungkin sebentar ya, saya akan coba sedikit mengedit dulu absensi ini biar saya juga bisa memberikan contoh ketika kalian melakukan absensi. Video akan saya pause sebentar ya. Mohon ditunggu. Ini saya refresh dulu deh ya. Nah, di sini sudah saya lakukan perubahan dan bisa terlihat bahwa di date sini ya yang perlu kita perhatikan bahwa dosen itu memberikan batasan waktu absensi dari 9.30 sampai jam 10.30. Jadi tadi saya rubah jadi 10.30 batas akhirnya ya. Kemudian di sini ada poin, di sini ada tombol nih submit attendance. Mahasiswa bila mau melakukan perubahan status kehadiran, nah mahasiswa harus klik di sini. Kita coba ya. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, tinggal mahasiswa lakukan absensi secara mandiri, misalnya memang hadir, save, atau mungkin izin, save, seperti itu. Di sini saya kasih contoh, kita hadir saja, save. Bila sudah kita input, di sini akan berubah statusnya menjadi hadir, dapat poin 2 dari 2 ya. Nah, yang tadi kalau di catatan penting yang bagian ini ya, absensi yang memiliki nilai hanya ketika hadir. Jadi kalau memang kita tadi pilih misalnya izin atau mungkin telat, itu di sini tidak akan mendapatkan poin 2. Jadi kemungkinan 0,2. Dan remarksnya ini keterangan bahwa ini kita mengisi sendiri. Dan begitu selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi prosesnya hanya seperti itu aja untuk absensi. Jadi perhatikan benar-benar waktu absensi, jangan sampai terlewat ya. Ini sangat penting karena kalau tidak ya kalian tidak akan bisa absen dan dianggap tidak hadir. Oke, dan kalau ada kebijakan lainnya silahkan didiskusikan dengan dosen terlebih dahulu. Untuk fitur absensi ya saya rasa cukup seperti itu. Kita akan lanjut ke aktivitas atau fitur lainnya. Kita kembali dulu ke halaman mata kuliah. Selanjutnya kita akan mencoba membahas aktivitas Google Meet. Google Meet ini merupakan alternatif untuk video call selain Zoom. Jadi sebenarnya ini konsepnya mirip kayak Zoom ya, cuman ini punyanya Google nih. Google Meet ngeluarin untuk video conference itu dia punya dan gratis. Namun syaratnya memang antara dosen dan mahasiswa itu harus mempunyai email di Gmail untuk bisa manfaatin ini. Kita coba saja ya. Sebelum kita masuk, jadi mungkin saya akan sedikit menggambarkan bahwa situasinya ini pasti harusnya dosen itu udah akses dulu Google Meet-nya dosen. Kemudian dia udah standby. Nah, sekarang waktunya misalnya kita nih sebagai mahasiswa untuk masuk. Yaitu kita klik sini. Di sini nanti ada aturan-aturan mungkin yang dosen berikan.
Mungkin sekalian kita juga lihat nih, ada catatan penting tidak untuk Google Meet. Kalau untuk Google Meet, pastikan jadwal mulai perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Jadi kita harus pasti nih jam kuliah jam berapa. Kemudian baca aturan lainnya yang diberikan oleh dosen. Oke, kita balik lagi. Jadi yang pasti Google Meet ini kan, kalau di sini Google Meet ya atau Zoom ya, itu tergantung kesepakatan aja. Nah, intinya untuk video conference ini pastikan itu mahasiswa tahu jadwal ya, jadwal pertemuan mata kuliahnya itu kapan, misalnya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu harus tahu dulu. Jadi jangan sampai nggak ikut join di video call-nya nanti, karena bisa saja kalian dianggap absen kalau sampai tidak datang, karena dosen itu kecenderungannya dia akan memverifikasi absensi yang sudah mahasiswa isi dengan melihat kehadiran yang ada di video conference-nya, entah di Zoom atau di Google Meet ini. Tapi kalau di Zoom ini, mohon maaf mas saya, kalau Zoom belum ada fitur yang bisa langsung masuk tersistem di LMS. Jadi memang kalau Google Meet sudah ada, tapi kalau Zoom ini harus ya manual saja seperti biasanya. Kemudian kita lanjut, setelah udah baca pengumuman tambahannya, kita bisa masuk ke room-nya. Kita klik di sini, nanti keluar tab baru biasanya. Muncul seperti ini. Di sini ada persetujuan untuk menggunakan kamera dan mikrofon di allow. Nah, di sini yang saya bilang ini ada, kalau sampai muncul notif seperti ini nih, you can join this video call, biasanya karena kita belum ada email Gmail yang terhubung di otomatis di browsernya. Jadi tadi yang saya bilang bahwa untuk bisa menggunakan ini, mahasiswa pun harus mempunyai email Gmail. Yaitu kita bisa lakukan, pertama ini aja dulu, klik return to home screen. Nanti kita diarahkan ke halaman home-nya Google Meet. Nah, silahkan kalau memang sudah punya sign in, kalau memang belum punya sign up dulu. Saya asumsikan sudah punya ya, misalnya, jadi kita tinggal sign in. Kemudian di sini misalnya kita masukkan aja emailnya. Ini sebagai demo. Kita masukkan. Nah, ketika udah sign in kan berubah nih jadinya nih, kayak gini nih. Ini salah satunya memunculkan kayak icon ini. Udah nggak ada tombol sign in lagi kan di sini kan. Nah, berarti ini seharusnya kita sudah meregisterkan email kita di browser kita. Jadi ketika memang kita memanggil Google Meet, udah ngenalin nih, oh iya, browser langsung mengarahkan bahwa ini akun Gmail kita nih gitu, seolah-olah konsepnya kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita close dulu aja lagi tabnya. Kemudian kita coba sekali lagi enter the room-nya. Ini di allow lagi. Ini juga dismiss saja, di allow. Nah, sekarang nggak ada tombol error lagi kan. Sekarang tinggal kita ready to join ya, ask to join, klik. Nah, nanti asking to be let in. Jadi ini nanti mungkin dosen harus meng-approve dulu ya. Jadi ketika dosen meng-approve, sudah menyetujui, nanti kita akan masuk nih. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke Google Meet untuk video conference-nya. Nah, nanti tinggal ya di sini kayak ada siapa, ada dosennya, ada mahasiswa lain. Kemudian fitur-fiturnya bisa dimanfaatkan kayak suara, video, kalau mau presentasi, seperti itu ya. Jadi ini Google Meet pemanfaatannya seperti ini. Oke, saya close ya. Kalau mau leave tinggal di sini. Sudah, ya kita close. Kalau untuk Google Meet saya rasa cukup sampai di sini. Jadi yang penting tadi diperhatikan aturannya, terus jam kuliahnya. Jangan sampai kalian tidak join dan dianggap absen. Sekarang kita kembali lagi ke halaman utama. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas forum diskusi. Forum diskusi merupakan salah satu aktivitas yang bisa menjadi media antara dosen dan mahasiswa ataupun sesama mahasiswa untuk berdiskusi, tanya jawab
yang biasanya sih dilakukan di luar waktu video conference, misalnya di luar waktu Zoom dan Google Meet. Jadi bisa saja mungkin di luar jam pertemuan atau mungkin di jam pertemuan dosen dan mahasiswa masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Nah, itu bisa dilanjutkan di forum diskusi. Kita coba akses ya, forum diskusi, kita klik. Tampilan halaman utama dari forum seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada tombol menu add a new discussion topic. Ini kalau kita klik, fungsinya untuk membuat topik baru. Kemudian di bawah ini kita bisa lihat sudah ada satu topik pengenalan pasar modal yang aktif yang dibuat started by admin. Ingat ya, kalau di sini ada admin berarti anggap aja ini sebagai dosen, taruhlah kalau admin ya. Last postnya admin, replace-nya 0 karena memang topik ini belum ada yang menjawab atau mereplay nih. Jadi masih 0 replies-nya dan memang last post-nya masih dari si dosen. Misalnya kita mau membahas pengenalan pasar modal ini, pengen kita replay nih, si dosen ini ngepost apa, mau kita jawab, mungkin ada pertanyaan. Nah, kita coba buka dulu, kita klik di topiknya. Muncul seperti ini. Ternyata dosen menanyakan, berikan pendapat Anda apakah pasar modal itu misalnya. Nah, kita balas dengan cara klik replay di sini. Pasar modal adalah misalnya apa gitu, kita mau jawab. Kalau sudah, post to forum. Nah, di sini muncul nih postingan kita, nge-replay dari pertanyaan Pak dosen yang di sini. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saling membalas ya. Misal ada yang menanya sesuatu, kita balas dengan melakukan replay atas pendapatnya. Mungkin terus-terusan saling mereplay untuk berdiskusi. Selanjutnya tadi kita coba yang, kita balik lagi dulu ke forum diskusi, kita coba yang pembuatan topik baru ya. Misalnya kita klik di sini, keluar tampilan seperti ini, subjeknya kita isi, misalnya bahas go public misalnya. Menurut kalian go public itu apakah penting bagi sebuah perusahaan? Nah, misalnya gini, kita post ya, post to forum. Nanti akan muncul. Nah, satu lagi nih, bahas go public. Ini topik yang dibuat sama mahasiswa demo. Ini maksudnya kita nih yang lagi mengkondisikan contoh sebagai demo akun mahasiswa. Belum ada yang replay. Kalau kita mau lihat, tinggal klik lagi di sini untuk, oh ternyata belum ada yang nge-replay nih memang gitu. Jadi seperti itulah forum, nanti intinya bisa saling tanya jawab atas topik yang ada ataupun mengkomentari pendapat dari orang lain, itu juga bisa. Untuk forum sendiri saya rasa sebenarnya cukup sampai di sini ya terkait penggunaannya. Mungkin coba kita lihat apakah ada catatan penting ya. Kita lihat dulu. Oh, forum diskusi ada nih. Yang pertama, bisa menjadi salah satu unsur penilaian tugas bagi dosen. Yang kedua, perhatikan aturan yang diberikan oleh dosen. Berarti arti dari bisa menjadi salah satu unsur penilaian ini menandakan bahwa kita nih sebagai mahasiswa harus juga peduli dengan adanya aktivitas di dalam forum ini, karena apa hal yang telah kita lakukan, misalnya kita aktif nih mereplay atau membuat topik baru atau berdiskusi. Nah, ketika memang dosen menganggap forum ini menjadi satu unsur nilai untuk mahasiswa, dosen itu di sisi dosen, di sistemnya dosen itu bisa memberikan angka ya, lebih tepatnya memberikan angka untuk keaktifan mahasiswa tersebut. Jadi akan lebih baik ketika mahasiswa ya aktif di forumnya. Jadi nanti nilai yang diberikan dosen itu juga baik skornya. Yang kedua, tadi perhatikan
aturan. Nah, ya udah kalau yang ini silahkan mahasiswa sering-sering aja akses forum diskusi ini. Siapa tahu memang dosen memberikan instruksi khusus, mungkin ada tugas atau mungkin ada sesuatu yang harus dijawab. Ya sering-sering ya diperhatikan forum diskusinya. Untuk forum saya rasa cukup itu. Kita kembali lagi ke halaman mata kuliah. Selanjutnya ialah aktivitas chatting room. Untuk chatting room ini sebenarnya prinsipnya ya itu sama kayak misalnya kita punya dosen dengan mahasiswa itu punya kayak WhatsApp group atau mungkin di aplikasi Telegram sekalipun. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi dosen dan mahasiswa bisa ya chat real time bila memang ya mahasiswa dan dosen kebetulan lagi aktif di chatting roomnya gitu ya, syaratnya itu otomatis. Nah, contohnya kita coba klik di sini ya, chatting room. Di sini untuk join ke chatting roomnya harus klik bagian ini, klik here to enter the chat now. Kita klik, nanti ada pop-up seperti ini. Nah, disinilah dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa bisa saling chatting. Misalnya, nah disitu muncul ya. Jadi ini ya fungsinya memang sebagai chat room saja buat mata kuliah. Misalnya di sini kasusnya ya mata kuliah pengantar pasar modal dalam kurung demo MTK seperti itu. Ini saya close. Tapi mungkin kalau memang mau lebih simple ya, karena kalau chatting room di sini kan berarti harus sama-sama buka website ini ya gitu. Kalau memang mau simple ya tetap di grup WhatsApp-nya boleh. Jadi ya pasti semua dosen kan WhatsApp di HP-nya pasti ada ya, dan mahasiswa juga iya. Jadi mungkin akan lebih efisien gitu secara pemanfaatannya kalau misalnya sama-sama sepakat ya udah pakai di WhatsApp grup saja. Itu pilihan saja ya. Untuk chatting room seperti itu. Kita kembali ke halaman mata kuliah lagi. Kita akan masuk ke aktivitas selanjutnya, yaitu istilah penting dalam. Nah, kita coba lihat nih. Misalnya ini ada icon apa sih seperti ini. Kita coba lihat dulu ya. Icon itu merupakan glossary ternyata. Nah, glossary ini aktivitas ini fungsinya itu seperti kamus konsepnya. Jadi ketika ini memang ada di halaman mata kuliah, kemungkinan besar dosen itu menyediakan kamus istilah-istilah penting yang dipakai selama perkuliahan. Dan isi dari kamus ini sebenarnya bisa saja dari dosen ataupun dari mahasiswa isinya. Kita kasih contoh ya, kita klik misalkan. Di sini halaman dari glossary-nya, kita perhatikan di sini ada filternya ya. Jadi ada filter sebenarnya menggunakan abjad atau kita mau aktifkan keluar semua di all sini, diklik. Kebetulan by defaultnya langsung all. Jadi ini muncul nih, ada satu yang mungkin telah dibuat oleh dosen nih. Istilah go public dikasih penjelasan bahwa go public adalah apa. Misalnya kita mau cari yang di filter yang lain, misalnya H, kita coba. Kalau emang ada pasti akan muncul di sini, tapi memang nggak ada ya. Kita coba ke G. Nah, go public lagi. Dan mahasiswa juga sebenarnya bisa buat nih isiannya. Misalnya di sini diklik add a new entry, nanti mahasiswa juga bisa buat kamus istilah seperti ini. Oke, untuk glossary cukup itu. Kita balik lagi ke halaman mata kuliah. Kita lihat aktivitas selanjutnya. Link web Bursa Efek Indonesia. Ikonnya seperti ini ya. Coba kita perhatikan ini ikon apa. Ini ikon dari URL ya. Jadi fungsi dari fitur ini adalah untuk menaruh link eksternal yang biasanya berupa website ya, nama domain website eksternal. Di sini contohnya dosen memberikan link URL untuk ke web Bursa Efek Indonesia.
Jadi nanti ini bisa aja banyak. Jadi mungkin link-linknya itu ada banyak dan dosen bisa terus posting di halaman mata kuliah sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, kalau kita klik akan ditampilkan description-nya terlebih dahulu, terus ada link websitenya. Kalau kita klik link website ini, otomatis akan masuk ke websitenya si IDX. Seperti itu untuk URL. Kita balik lagi ke halaman mata kuliah. Kita turun lagi. Selanjutnya ada berkas ebook. Berkas ebook ini ikonnya seperti ini. Coba kita perhatikan dulu. Icon itu file. Nah, untuk file ini ikonnya bisa lebih dari satu ya bentuknya, karena dia menyesuaikan dari format file yang di-upload oleh dosen. Jadi bisa saja filenya berupa PowerPoint, ikonnya seperti ini, berupa Word seperti ini, dan seterusnya. Kita balik lagi ke website. Di sini kebetulan yang di-upload Word nih, gitu. Berarti berkasnya ini mungkin file Word. Kalau kita klik, nanti akan mendownload otomatis file ini dan kita bisa buka file itu. Itu untuk file seperti itu. Kita lanjut saja. Selanjutnya ada icon ini. Icon itu kita lihat apa? Oh, ternyata itu merupakan icon dari folder. Balik lagi folder. Jadi fungsi dari aktivitas atau modul ini adalah sebagai satu wadah untuk mengumpulkan berbagai kategori pembelajaran ataupun kategori berkas ya. Jadi di sini kalau kita lihat dosen itu membuat satu folder dengan kategori kumpulan berkas terkait pembelajaran, di mana kategori ini berisi banyak berkas atau file. Enaknya bila dosen menggunakan fitur ini, kita sebagai mahasiswa ini bisa download secara massal ya. Jadi ini bisa download folder. Jadi kalau kita klik di sini, otomatis akan di-zip berkas-berkas ini dan kita langsung bisa akses. Kita klik misalnya. Nah, di dalam file zipnya ini ada banyak file yang memang sama ya, sama yang di sini gitu loh. Tapi intinya kita tidak usah satu-satu lagi klik masing-masing berkas, karena sudah otomatis by system langsung di-downloadnya keseluruhan berkas yang ada di dalam folder ini. Seperti itu untuk aktivitas folder. Saya rasa folder ini merupakan aktivitas terakhir di bagian pendahuluan ya. Kita bisa lihat tadi di bagian pendahuluan itu dari sini pengumuman sampai sebelum masuk ke topik. Itu adalah bagian pendahuluan. Selanjutnya setelah bagian pendahuluan ada bagian rincian pertemuan, yaitu dimulai dari topik ini sampai ke bawah yang ada 14 kalau di sini. 14 ini mencerminkan seolah-olah ada 14 pertemuan gitu. Kita mulai saja ya masuk pembahasan ke bagian rincian pertemuan. Kita akan mulai dari topik pertama atau ya pertemuan pertama. Namun topik-topik ini bisa saja dirubah ya oleh dosen, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin namanya akan diganti menjadi apa gitu, itu bisa saja. Jadi untuk website yang saya tampilkan sekarang ini memang by defaultnya oleh sistem akan dibuat topik itu sebanyak 14. Tapi pada berjalannya bisa saja dosen melakukan perubahan. Coba kita masuk ke topik pertama. Topik pertama ini seolah pertemuan pertama kita lihat dosen ini memberikan beberapa materi nih. Yang pertama ada judulnya pengenalan mata kuliah, tapi ikonnya seperti ini. Kita coba lihat ya, ini ikon apa? Ikon itu adalah page. Nah, untuk page sendiri, page itu merupakan fungsi yang dimiliki dosen ketika ingin menampilkan sebuah materi tetapi hanya dalam satu halaman saja.
Misal kita langsung lihat aja ya pengenalan mata kuliah ini. Jadi kalau iconnya seperti ini, ketika ini kita klik, dia akan muncul materi tapi memang hanya satu halaman, terbatas hanya satu halaman. Seperti itu. Jadi page itu fitur yang dimiliki dosen untuk menampilkan materi, tapi materinya itu cuman satu halaman saja bisanya. Jadi mungkin ini digunakan dosen untuk materi-materi ringkas kali ya, mungkin lebih ke sana konsepnya. Kita kembali lagi ke halaman mata kuliah. Kemudian ada icon PowerPoint ya, ini kalau kita bisa lihat materi pertemuan. Berarti ini adalah PPT dari pertemuan pertama. Oke, untuk cara penggunaannya tinggal klik saja di sini, nanti akan terdownload otomatis. Dan PPT-nya kita bisa akses untuk kita pelajari. Kurang lebih seperti itu untuk bagian file atau berkas dari materi pertemuan. Selanjutnya di topik 1 ternyata masih ada satu lagi nih. Ada video di sini. Kalau emang ada video, kita juga bisa tonton langsung, tinggal kita klik aja. Video akan terplay ya, dan kita bisa perbesar juga nih. Jadi dosen ini sebenarnya pada topik-topik pertemuan itu bisa melakukan ya banyak hal ya, bisa mengcustom halaman mata kuliahnya ini menyesuaikan sama kebutuhan yang diperlukan oleh dosen. Tadi misalnya ngupload materi, membuat halaman materi, membuat video, dan hal sebagainya yang akan kita pelajari, yang mungkin contohnya ada di topik-topik selanjutnya. Untuk topik pertama yang perlu diperhatikan lagi, mungkin untuk semua topik ya nantinya ya. Jadi intinya sih untuk bagian rincian pertemuan yang mungkin berisi dari topik 1 sampai topik 14, ini ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Tadi kita sudah membahas topik pertama sebagai pengenalan dulu nih. Nah, kita bisa lihat juga di bagian sisi kiri, di bawah aktivitas-aktivitas yang ada, ini ada tombol ya. Bisa dilihat ada tombol yang kalau kita arahkan ke sini ini berubah warna, yang bertulisan mark as done. Tombol ini ada fungsinya, dan ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu ketika mahasiswa sudah mengerjakan suatu aktivitas di halaman mata kuliah, sebaiknya mahasiswa itu mengklik tombol ini. Kenapa? Karena tombol ini bisa menjadi tanda bagi dosen, di sisi dosen ya, di sistem dosen, untuk memantau apakah mahasiswa itu sebenarnya mengakses website LMS khususnya mata kuliah yang dosen ampu itu atau tidak. Karena ketika memang mahasiswa sudah mengklik tombol mark as done, di sisi dosen itu akan terlihat bahwa oke, ternyata si anak ini dia sudah membaca materi terkait pengenalan mata kuliah. Begitu pula misalnya di bawah nih, misalnya mahasiswa sudah mengklik ini, berarti di sisi dosen akan tahu bahwa mahasiswa tersebut sudah ya mengakses atau membaca dari materi pertemuan 1. Konsepnya seperti itu. Misalnya kita kasih contoh, anggaplah saya nih sebagai mahasiswa, tadi saya udah baca pengenalan mata kuliah. Ya udah, kalau udah berarti saya klik tombol ini. Nanti akan berubah menjadi done. Artinya memang ini udah kita kerjakan nih sebagai mahasiswa, kita udah mengerjakan membuka materi pengenalan mata kuliah. Selanjutnya materi pertemuan 1 tadi udah kita download, udah kita buka, udah kita pelajari. Kalau sudah, klik lagi tombol ini.
video ini udah kita tonton juga tadi. Ya udah, kalau memang sudah, kita klik ini juga. Dan seterusnya. Untuk tombol-tombol ini hampir kebanyakan harus diklik manual ya. Jadi harus diklik kayak tadi. Tapi ada juga aktivitas-aktivitas yang memang otomatis. Yang otomatis itu kemungkinan seperti kuis ataupun tugas, karena itu sifatnya ya pengumpulan atau mengerjakan sesuatu, sehingga sistem ini otomatis bisa tahu kalau memang dia udah mengumpulkan atau dia sudah menyelesaikan semua pertanyaan. Itu sistem kan tahu, jadi dia yang otomatis menandakan bahwa aktivitas itu udah done atau udah dikerjakan, jadi udah otomatis berubah seperti ini. Tapi kalau misalnya jaga-jaga sampai belum berubah, tapi kamu sudah menyelesaikan, ya klik aja manual juga nggak apa-apa. Yang penting jangan udah done kamu klik lagi, karena ini akan berubah menjadi kembali seperti semula tuh. Jadi mark as done lagi. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan. Ini penting ya, jadi tolong dikerjakan bagi semua mahasiswa. Ketika memang sudah melakukan aktivitas tertentu, ya diklik. Tapi sebisa mungkin jangan cuma hanya klik ya, tapi benar-benar sudah dikerjakan apa yang ditugaskan di topik-topiknya. Kita selanjutnya masuk lagi ke topik 2. Topik 2 ternyata ada materi sama ya kayak tadi ya. Nah, ini yang beda ada di sini nih. Kalau materi anggaplah kita buka, kita download, sudah ada filenya dibuka, sudah selesai baca, ya sudah kita klik lagi. Nah, kita masuk sini nih. Ini ada icon seperti ini, coba kita lihat dulu. Itu merupakan icon dari lesson. Kita kembali lagi. Lesson ini bisa dibilang seperti pelajaran atau materi interaktif. Mungkin saya kasih tahu dulu ya, misalnya konsepnya itu seperti apa. Jadi konsepnya materi interaktif adalah itu seperti digital book. Jadi dosen itu membuat materi, namun tidak hanya cuman udah satu halaman selesai gitu kayak yang page tadi. Tapi bisa saja dosen itu memberi materi itu per bab, dan setiap babnya itu misalnya ada contoh soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi misalnya nih saya kasih contoh, misalnya dosen itu punya 2 bab dan punya 2 soal misalnya. Dosen mau buat digital booknya kan di materi interaktif ini atau lesson ya istilahnya ya di sini ya. Misalnya bab 1 ada materi, nanti di bawahnya dikasih menu nih. Setelah baca materi kan pasti kan di bawah kita lihat ada misalnya ada tombol lanjut ke soal. Nanti tinggal kita klik, otomatis berpindah ke halaman soal. Di situ ada pertanyaan. Nah, mahasiswa harus jawab. Dan di sini juga bisa ada pengkondisian nih dari dosen nih. Misalnya jawaban kita salah, kita akan diarahkan kembali ke bab 1. Dan sebaliknya kalau kita jawabnya benar, kita boleh lanjut ke bab 2. Terus misalnya kita lanjut ke bab 2 karena jawaban kita benar. Bab 2 ada materi, kita baca lagi. Di bawah nanti ada pilihan lagi nih. Tombol misalnya mau lanjut ke soal 2. Nah, nanti kita klik masuk ke soal 2. Nanti di soal 2 misalnya dijawab. Oke, ternyata jawaban kita salah. Ya kita nanti mungkin bisa aja dikondisikan sama dosen ketika jawab di soal 2 salah, harus ulang lagi ke bab 1 misalnya, atau kondisi lainnya. Jadi maksud dari interaktif itu seperti itu. Jadi ini ya memang konsepnya bener-bener kayak digital book. Jadi kalau buku yang kita tahu kan biasanya ada materi pembelajaran, terus ada latihan soal, ada seperti itu ya. Jadi konsepnya mirip seperti itu. Sekarang kita coba saja materi interaktifnya, kita klik. Seperti yang saya bilang tadi, ini contohnya misalnya dia pertama kali kita buka masuk ke bab 1. Bab 1 ada materi, misalnya kita baca, kita pahami. Setelah dipahami, terus kita baca sampai selesai materi ini berakhir. Nah, di bawahnya ada tombol nih. Tombol untuk kita harus melakukan aksi apa lagi sih? Setelah ini ya udah, kita akan lanjut masuk ke soal. Karena emang dosen bikinnya habis baca ini ada soal dulu. Kita klik soal.
Nah, kemudian ada nih soalnya seperti ini. Apakah arti wan prestasi misalnya? Jawaban benarnya itu ingkar janji ya. Nah, tapi kita jawab yang salah dulu. Biar tahu ternyata efeknya apa nih pengkondisian dari dosen ketika kita jawab soalnya salah. Kita tes, klik submit. Nah, kita kembali lagi ke bab 1. Sesuai ya kayak saya tadi sudah jelaskan ya. Kita coba soal satu lagi. Kita jawab yang benar. Kita submit. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, jadi gini. Kalau muncul seperti ini, artinya dosen itu men-setting bahwa kita itu cuma boleh punya kesempatan menjawab itu sekali. Jadi dosen menyeting bahwa kita hanya boleh menjawab sekali, walaupun kita udah coba ngulang lagi, kita itu by system itu tidak diperbolehkan untuk menjawab ulang. Jadi udah kita anggap salah. Karena pada lesson ini juga bisa menjadi salah satu unsur penilaian bagi dosen. Seperti itu ya. Jadi lesson ini perlu diingat sekali lagi bahwa lesson merupakan satu aktivitas yang bisa dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian bagi dosen. Jadi nanti dapat angka nilai nih. Ketika misalnya ada soal-soalnya dan soal-soal itu dijawab dengan benar atau salah itu bernilai ya. Oke, misalnya ini kita klik continue. Karena memang tidak bisa menjawab ulang, jadi otomatis langsung diarahkan ke bab selanjutnya, bab 2. Bab 2 setelah kita coba baca materinya, nah di sini ada opsi pilihan lagi, ada button lagi. Mau kembali ke bab 1 atau mau lanjut ke soal 2. Ya kita coba aja soal 2. Ternyata soal 2 bentuknya bukan PG nih. Bentuknya esai. Jadi ya silahkan diisi aja nih. Misalnya ditanya itu ya bedanya pasar modal dan pasar uang adalah, nah dijawab misalnya apa jawaban kalian. Kalau sudah di submit. Di sini ada info bahwa sudah menyelesaikan. Jadi kalau memang sudah menjawab pertanyaan kedua itu ternyata aktivitas lesson ini udah berakhir ya. Dan di sini diinfokan bahwa kamu mendapatkan nilai 0 dari 100 untuk nilai yang otomatis bisa dinilai oleh sistem. Dan satu esai akan dinilai dan dimasukkan ke nilai akhir nanti. Jadi letter D ini jadi nantinya baru akan dimasukkan nilainya. Karena untuk soal esai otomatis kan nggak bisa otomatis ya, tidak ada kunci jawaban mutlak yang tinggal A, B, C kayak multiple choice. Jadi memang kalau untuk esai itu pasti harus dinilai manual oleh dosen. Dan di sini ya tidak langsung keluar nilai. Jadi nanti dosen harus menilai terlebih dahulu dari sisi dosen. Kalau udah ya mungkin mahasiswa bisa menilai dari, mohon maaf maksud saya mungkin nanti mahasiswa bisa lihat nilainya di menu grades ya. Seperti itu. Jadi untuk materi interaktif saya rasa cukup sampai di sini. Coba kita lihat dulu ada catatan penting atau tidak untuk ini. Nah ini ada nih lesson, pelajaran atau materi interaktif. Catatannya bisa menjadi salah satu unsur penilaian ya. Jadi catat nih, lesson itu bisa menjadi salah satu unsur penilaian. Jadi hati-hati nih juga nih kalau tidak mau nilai tugasnya lebih sedikit daripada yang lain ya, ini kalau memang ada ya harus dikerjakan. Yang kedua, bisa saja terdapat batas waktu membaca ataupun mengerjakan soal-soal di dalam lesson. Nah, kan tadi ada materi, bisa bab 1 ada pertanyaan, bab 2 ada pertanyaan. Nah, lesson ini juga kalau dosen mau ini bisa dikasih batas waktu, seolah-olah kayak ujian gitu. Jadi, untuk lesson dikasih waktu pengerjaannya 1 jam. Itu bisa oleh dosen. Jadi, kalian juga harus hati-hati ya, misalnya, atau mungkin lesson ini cuma bisa diakses dari jam sekian sampai jam sekian, itu juga bisa disetting oleh dosen. Jadi pastikan jangan sampai kalian tidak tahu informasi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, kita balik ke halaman mata kuliah.
Ternyata materi interaktif ini tadi udah kita kerjakan, tapi ini belum berubah jadi done ya. Jadi kalau emang kita yakin udah selesai, ya udah ini kita tandain juga, kita klik mark as done. Kita lanjut ke topik ketiga. Topik 3 ini masih contoh sama ya. Di sini masih materi pertemuan. Anggaplah kita udah baca, udah download. Kita klik, kemudian video juga anggaplah udah kita tonton. Kita klik di sini. Ternyata di pertemuan 3 ini ada tugas. Nah, ini harus diperhatikan nih. Tugas ini sekilas kita lihat di sini ada open dan do. Open adalah waktu kapan tugas ini sudah aktif atau mulai bisa dikerjakan, dan do ini merupakan batas akhir untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian di sini ada deskripsi tambahan nih. Ada deskripsi tambahan dari dosen, kerjakan tugas ini sesuai waktu yang ditentukan. Pertanyaannya adalah, ini ada langsung soalnya di sini nih. Berikan ringkasan komprehensif terkait materi video. Nah, kalau ini not dari saya ya. Di sini bisa kita baca bahwa dosen ini kalau ngasih tugas bisa saja pertanyaannya itu ditaruh di dalam deskripsi ini, ataupun bisa aja pertanyaan itu dalam file. Nanti mungkin kita bisa lihat contoh kasusnya. Sebelum masuk ke sini, kita coba lihat dulu apakah ada catatan untuk assignment atau tugas. Nah, di sini ada. Untuk tugas ini banyak sekali nih ya catatan pentingnya ya, karena memang ini unsur penting dan utama juga nih di sistem pembelajaran LMS. Yang pertama menjadi catatan penting adalah tugas ini merupakan unsur penilaian bagi akademik. Jadi ini pasti ada nilainya gitu ya. Beda sama kayak yang tadi bisa aja dosen menilai atau tidak. Tergantung ya dari settingan si dosen nih. Kalau emang dia mengaktifkan untuk itu ada penilaiannya, ya akan ada nilainya juga. Tapi kalau dari sisi kami sih, dari sisi tutor ya, kami yang memberikan tutor, kami sih menyarankan seperti lesson yang tadi yang memang poin catatannya itu bisa dikasih unsur penilaian, itu kami arahkan untuk dosen selalu memanfaatkan itu gitu, mengaktifkan fitur nilai. Jadi jenis-jenis penilaian itu bisa banyak ya, tidak hanya dari tugas ataupun kuis saja, tapi bisa dari aktivitas lainnya. Yang pertama kita balik lagi ke aktivitas tugas. Tadi sudah kita bahas bahwa ini sebagai unsur penilaian pasti dinilai. Kemudian perhatikan aturan yang dibuat oleh dosen, seperti kapan tugas dapat dikumpulkan, open. Kapan batas waktu tugas berakhir, do. Untuk batas waktu pengumpulan tugas bisa terdapat beberapa kemungkinan ya. Jadi bisa terdapat beberapa kemungkinan tergantung kebijakan dari dosen. Misal, batas waktu berakhir namun tetap bisa mengumpulkan tugas. Tetapi tugas kamu akan diberikan tanda otomatis by system sebagai tugas telat berarti ya. Jadi memang nanti akan ditandai nih, ada tandanya bahwa tugas itu telat. Dan tugas itu masih bisa dikumpulkan selama kuliah berlangsung. Jadi untuk kemungkinan kebijakan pertama itu seperti ini. Jadi ketika waktu habis bisa saja kita tetap masih bisa ngumpulin tugas kita, namun nanti tugas kita itu ada tandanya kalau tugas kita tuh telat, dan tugas itu masanya itu sampai berakhirnya perkuliahan mata kuliah ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, batas waktu berakhir dibagi menjadi dua, yaitu batas akhir yang tertera di web, istilahnya do tadi ini ya, berarti ya. Batas akhir yang tertera di web dengan istilah do, dan batas akhir yang diset oleh dosen namun mahasiswa tidak bisa lihat secara langsung apabila dosen tidak menyebutkan batasan kedua tersebut. Nah, kalau yang ini mungkin mahasiswa agak bingung ya. Jadi gini saya jelaskan deh. Simpelnya gini, ini sebenarnya
dosen itu di sisi dosennya, dosen itu bisa men-set satu settingan waktu tambahan namanya cut do. Namanya cut do ya istilahnya. Kalau ini kan do aja nih. Kalau yang sisi dosen itu ada satu lagi namanya cut do. Jadi cut do ini kalau di setting sama dosen itu diaktifkan ya, maksud saya diaktifkan, berarti ada batas waktunya nih, batas waktu yang benar-benar terakhir mahasiswa boleh mengumpulkan tugasnya. Kalau misalnya yang tadi di sini kan ketika sudah batas waktu berakhir tetap bisa ngumpul, cuma ditandain telat dan batas waktunya sampai kuliah berlangsung. Nah, kalau memang dosen menyeting ada cut do-nya, nah dosen itu menyeting ketika memang, jadi mahasiswa itu tetap bisa mengupload walaupun sudah telat dan akan ditandain filenya namanya itu tugas yang dikumpulkan telat. Namun batasan telatnya itu ada aturannya tersendiri. Misalnya nggak sampai di akhir perkuliahan semester itu gitu loh. Jadi memang batas akhirnya itu mungkin tergantung dosen ya. Misalnya ngesetnya cuma 1 hari setelah due date-nya, yang due date ini, atau mungkin berapapun itu yang disetting oleh dosen. Tapi settingan cut do ini tidak bisa dilihat oleh mahasiswa ya. Jadi sarannya sebaiknya mahasiswa itu selalu mengumpulkan tugas sebelum batas waktu berakhir. Batas waktu di sini merupakan batas waktu yang istilahnya itu do. Kita coba balik lagi ya ke ini. Maksudnya di sini kan ada open, ada do. Jadi diharapkan mahasiswa itu ya tidak usah memikirkan ada istilah cut do atau batasan kedua setelah batasan yang ini, waktu pengumpulan ini gitu loh. Nggak usah memikirkan itu. Sebaiknya mahasiswa ketika memang ada tanggal berakhirnya itu do-nya ini di 11 Maret 2002 jam 3 siang, ya sudah, tugas dikumpulkan sebelum yang tertera di sini. Seperti itu ya. Jadi biar aman aja, takutnya nanti malah kalian nggak bisa ngumpulin tugas karena dosen mempunyai batasan kedua untuk waktu pengumpulan tugasnya. Oke, sekarang kita coba aja, kita tes ya. Ini kita klik tugas di pertemuan 3. Di sini muncul lagi keterangannya. Kemudian, ini yang soal tadi karena dosen langsung ngasih soal di description-nya. Di sini kita bisa lihat statusnya, kita belum no attempt, ini berarti kita belum ngisi sama sekali, belum dinilai. Time remaining-nya nih tinggal 6 menit aja nih ke waktu do di sini. Jadi kalau di jam saya ini sekarang posisinya udah mendekati jam 3 memang ya. Jadi memang tinggal 6 menit. Oleh karena itu kita harus segera mengisi tugasnya dengan cara klik button di sini. Seolah kita udah mengerjakan ya. Misalnya tugasnya udah mengerjakan, udah berbentuk file ya, kita tinggal mau upload file tugas kita. Untuk file formatnya tergantung dengan dosen ya, disuruhnya apa. Misalnya saya upload ini ada tugas saya bentuknya PDF. Kalau sudah, klik save. Muncul seperti ini, ada perubahan-perubahan sedikit. Nah, kalau udah yakin silahkan submit assignment, atau kalau memang masih mau ganti file atau lain-lainnya masih bisa edit ya di sini. Tapi ingat batas waktu pada demo kali ini ternyata juga udah mepet ya, dan saya udah yakin, ya udah saya submit assignment aja. Ini harus diklik ya, kalau nggak tugas tidak terkumpul. Ada konfirmasi, yakin atau tidak, continue. Nah, tugas sudah tersubmit ya. Belum dinilai tapi. Di sini ada file kita bisa lihat yang udah kita upload. Dengan seperti ini artinya kita sudah selesai mengerjakan tugas ini. Kita coba kembali lagi ke halaman mata kuliah. Tadi topik 3 ya. Kalau kita perhatikan tombol yang mark as done-nya udah berubah sendiri kan, jadi done kan? Karena memang
kalau kayak tugas dan kuis, nanti kita akan pelajari kuis, itu emang tombol ini akan otomatis nih, jadi tidak perlu klik manual. Untuk tugas seperti itu caranya, jadi mohon diperhatikan, termasuk catatan penting tadi diperhatikan. Selanjutnya ini ada topik 4, ada contoh baru juga nih, ada kuis ya di sini. Kalau materi udah sama kayak tadi, kita lengkap saja. Ini ada aktivitas kuis. Mirip-mirip kayak tadi tugas, kita harus perhatikan ini ada open. Open ini berarti kuis ini bisa mulai kapan dikerjakannya, di sini tertera. Kemudian ada waktu close-nya. Jadi kapan kuis ini berakhir. Kita harus perhatikan ini ya. Untuk kuis, coba kita lihat dulu apakah ada catatan. Catatan pentingnya adalah kuis ini sebagai unsur penilaian bagi akademik. Jadi kuis merupakan unsur utama ya. Udah pasti dinilai. Poin kedua, ketika waktu timer atau batas waktu soal aktif itu sudah habis, maka jawaban akan dipaksa dikumpulkan oleh sistem. Dan baca peringatan yang muncul ketika waktu habis. Nah, ini jadi penting juga nih. Jadi ketika kita mengerjakan kuis, kita udah klik start dan udah mulai nih soalnya muncul, itu bisa aja dosen membuat satu timer waktu. Jadi mungkin ya tadi kalau kita balik lagi ke sini, ini kalau diperhatikan kan mulainya itu 1.30 dan berakhirnya 3.30 ya. Berarti 2 jam ya. Ini kan sebenarnya 2 jam nih aktifnya. Namun bisa saja dosen itu memberikan time limit juga. Jadi oke, memang kuis ini terbuka selama 2 jam. Namun ketika kita mulai mengerjakan kuisnya, kita itu hanya diberikan waktu 30 menit. Seperti itu maksudnya dari waktu timer itu. Jadi bisa saja ada limit khusus di dalamnya untuk waktu pengerjaan soal. Sedangkan untuk yang batas waktu soal aktif, berarti ketika jam saat ini udah mendekati jam 3.30, walaupun timer kita masih ada 30 menit, otomatis soal ataupun jawaban dari kuis ini akan dipaksa untuk disimpan. Karena dianggap ya sudah habis juga waktunya. Jadi ini penting ya, ini tolong diperhatikan. Jadi sebaiknya ya mahasiswa ya harus tahu nih kalau emang ada kuis jamnya jam berapa, ya harus diperhatikan mulai mengerjakan ketika memang kuis itu sudah aktif. Langsung kerjakan, jangan nunggu-nunggu waktu-waktu 30 menit lagi atau kapanpun itu, karena takutnya kalian akan terkena batasan di waktu timer ataupun ya soal kuis itu sudah tidak aktif lagi gitu ya. Jadi jawaban kalian nggak maksimal dan nilai kalian bisa jelek. Selanjutnya ada perhatikan aturan yang dibuat oleh dosen seperti ini tadi nih. Ini pengulangan lagi sebenarnya, kapan tugas dapat dikumpulkan, kapan batas waktu kuis. Terus mungkin juga kuis ini oleh dosen diberikan syarat-syarat spesifik. Misalnya kuisnya esai misalnya bentuknya. Misalnya esai itu jawabannya minimal harus 50 kata. Nah, hal-hal kayak gini harus diperhatikan ya, jangan sampai kalian sampai salah menjawab gitu ya. Kalau memang kurang jelas ya tanyakan ke dosen, aturannya apa nih, spesifiknya seperti apa, kayak gitu. Nah, kita coba tes aja. Kita coba kuis ini, kita klik. Tampilan pertama di kuis ini seperti ini, ada description. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di sini ada kata-kata kayak gini, berarti betul nih untuk kuis ini walaupun tadi waktunya 2 jam, di sini waktunya 2 jam,
ternyata ketika kita mulai mengerjakan itu cuma dikasih batasan waktu 30 menit aja harus selesai. Jadi bukan 2 jam waktu kita untuk ngerjain soal ini. Ya, itu seperti itu. Ataupun mungkin ada angka lainnya, 50 menit atau berapa, ya tergantung dosen men-settingnya gimana. Kalau untuk mulai mengerjakan, kita klik tombol ini. Kita klik. Ada peringatan, mengingatkan nih time limit ya. Kamu hanya mempunyai time limitnya 30 menit. Ketika mulai, timer langsung mulai berhitung dan tidak bisa di pause. You must finish your attempt before it expire. Jadi ya kita harus sebelum 30 menit habis ya kita sudah selesai, harus menjawab semua pertanyaan kalau memang mau maksimal kuis kita. Sudah yakin, kita start ya, klik di sini. Sekarang muncul halaman soalnya. Di sini halamannya kita bisa lihat, di sini ada quiz navigation. Berarti kuis ini cuma 2 soal nih kalau kita lihat ya. Di demo ini memang dibuat cuma 2 soal. Di sini ada timer. Time limit tadi udah berhitung mundur dari 30 menit yang harus diperhatikan. Dan di sini ada soalnya dan opsi jawabannya. Kita coba saja jawab ya. Maka kita jawab merah putih. Kalau sudah, next page untuk ke soal selanjutnya. Kemudian pertanyaan kedua, oke, kita jawab. Ini udah soal kedua dan udah semua soal ya. Makanya sini tombolnya sekarang finish. Tulisannya finish attempt. Jadi kita udah mau kumpulin nih. Kalau sudah yakin, ya diklik sini. Kalau memang belum, silahkan diklik ini untuk berpindah soal. Karena ini saya anggaplah udah yakin, ya sudah, kita finish attempt aja. Tidak usah nunggu sampai timernya habis. Kalau emang sudah yakin. Ketika saya sudah klik finish, dia memberitahukan dulu nih, ngasih preview bahwa soal 1 udah kita jawab, sudah selesai, 2 juga seperti itu. Kalau sudah yakin, klik di sini, tapi dia ngasih peringatan ya, this attempt must be submitted sebelum 3.30 ya, karena kita juga belum 3.30 saat ini. Jadi ya sudah, karena sudah yakin, submit all and finish. Ada konfirmasi sekali lagi, klik lagi. Kemudian kita akan dibawa ke halaman koreksi soal. Nah, di sini kasih tahu nih, ternyata nomor 1 tadi jawaban kita ini kuncinya benar, makanya your answer is correct. Yang kedua juga dikasih tahu your answer is correct. Kebetulan satu soal ini bobotnya ternyata 50 nih dari 50. Terus ini juga bobotnya 50 dari 50. Berarti kalau cuma 2 soal dan bobot kita udah jumlah ini 50-50, total udah 100. Berarti kita emang menjawab secara sempurna ya. Ini bisa dilihat di sini. Kita nilainya 100 dari 100. Oke, kalau sudah finish review, diklik tombol ini. Sudah, kita sudah selesai mengerjakan kuis. Kita balik lagi ke halaman mata kuliah. Kita lihat ternyata kuis ini setelah selesai mengerjakan, ternyata ya memang tombol mark as done-nya ini belum berubah ya. Berarti kita harus tandain kalau kita udah menyelesaikan ini secara manual. Kita klik aja ini. Kemudian juga ini tadi kita anggapkan sudah kita baca seperti itu. Dan kalau kita scroll ke bawah untuk cari contoh lain ya, contoh aktivitas lain, ini materi masih sama, tugas seperti tadi ya masih sama. Tapi kita coba buka saja dulu, mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, kurang lebih sama ya, tetap kayak tadi tampilannya, terus ada tombol untuk menginput tugas kita. Oke, kita back aja. Kita back. Kemudian di topik 7 materi, oh ada kuis lagi nih ya, ada kuis.
Kalau kuis itu nanti bisa saja bentuknya PG, esai, dan lain-lain ya. Kuis, materi. Ini yang berbeda nih di topik 14. Ya ini aktivitas selanjutnya ya yang akan kita bahas ya. Untuk aktivitas kuesioner ini sebenarnya tidak mesti juga akan di topik 14 ya, tapi bisa saja di topik manapun ataupun ya seperti ini di akhir. Mungkin ini di akhir karena ini merupakan kuesioner yang dosen buat untuk menilai ya evaluasi diri lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi mungkin dosen naruhnya di sini. Tapi yang perlu kita pelajari untuk kuesioner ini ya kita coba saja langsung kita klik kuesioner. Tampilan awalnya seperti ini. Ada info bahwa seluruh mahasiswa harus mengisi kuesioner ini untuk evaluasi pembelajaran. Oke, kita coba jawab ya, kita isi kuesionernya dengan klik tombol ini. Di sini ada kuesionernya nih, kita coba mulai isi ya. Misalnya NIM kamu. Kemudian nama ya. Jenis kelamin. Kemudian pertanyaan 4, kompetensi dosen. Di sini kasih level penilaian 1 sampai 5 dengan level seperti ini. Yang dinilai ini berarti ya, ada skalanya. Misalnya pertama, kemampuan dosen dalam menjelaskan materi. 1 sangat tidak baik, 5 sangat baik. Oke, misalnya kita bilang 4. Penguasaan materi 4. Semangat dosen dalam memberikan kuliah 5. Kemampuan dosen memotivasi minat belajar misalnya 3. Sudah nih, kuesionernya cuma itu doang. Bisa jadi dosen ya lebih banyak lagi nih membuat isian ini. Jadi ini karena cuma demo ya sudah. Kalau memang sudah lengkap kita isi, klik submit questionnaire. Thank you, berarti kita sudah selesai. Ada notif seperti ini, klik continue. Ya respon submitted on 11 Maret jam sekian. Berarti udah ya, kita udah selesai ngisi kuesioner. Kalau mau lihat responnya, kita juga bisa lihat nih di menu ini. Nah, di sini kita bisa lihat hasil penilaiannya ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman mata kuliah. Jadi kita sudah mempelajari semua aktivitas atau fitur yang memang bisa dosen buat dan mahasiswa akses ya di halaman mata kuliah ini. Sudah cukup banyak ya aktivitas yang kita pelajari, dari mulai pengumuman sampai kuesioner. Yang terakhir kita akan coba membahas grade atau penilaian. Untuk grade coba kita lihat dulu apakah ada catatan. Oh ya ada. Untuk grade catatannya adalah yang pertama, untuk penilaian kebijakannya apakah mahasiswa dapat melihat nilai absensi dan tugas akan ditentukan oleh lembaga. Bila nilai bisa terlihat maka fungsi ini diaktifkan oleh lembaga. Oke, jadi untuk grade ya, fitur ini belum tentu mahasiswa bisa akses ya. Bisa saja memang di lock nih oleh lembaga. Nah, itu memang udah kebijakannya lembaga ya. Jadi kalau memang bisa dilihat ya berarti lembaga membuka itu. Tapi kalau memang pas di klik menunya tidak ada apa-apa, ya berarti kemungkinan di lock nih fitur ini oleh lembaga. Kemudian yang perlu diingat, yang menjadi catatan mahasiswa, selama perkuliahan itu ada beberapa nilai yang diukur, yaitu absensi, tugas, UTS, dan UAS. Ini yang
sebagai komponen untuk menilai ini ya, menilai nilai akhir semester kalian ya. Jadi 4 komponen ini nih nanti pasti akan dikalkulasi oleh akademik nih. Jadi absensinya, skornya berapa, tugasnya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, dikalikan masing-masing bobotnya, kemudian didapatlah nilai akhir. Kalau untuk tugas sendiri itu, kalau di LMS ini ya, itu bisa didapat dari forum, tugas, kuis, dan lesson ya. Ya ini tergantung nih, kalau memang diaktifkan dan ada kegiatannya, yang kemungkinan aktivitas ini yang menjadi aktivitas penilaian untuk mendapatkan nilai tugasnya. Tapi untuk UTS dan UAS memang biasanya seperti yang kita tahu bahwa kita masih melakukan ujian itu sistemnya terpisah ya. Jadi kemungkinan besar kalau untuk UTS dan UAS ini nanti nilainya mungkin tidak dari LMS ini, tapi memang dari sistem ujian di luar website LMS ya. Jadi nanti mungkin akademik yang secara mandiri akan menggabungkan nilai kalian gitu, nilai dari LMS dan nilai dari sistem ujian disatukan untuk mendapatkan nilai akhir semester kalian. Untuk grade kita coba lihat di website caranya dengan di sini di kiri ada menu grades, diklik. Di sini dikasih summary nih sebenarnya kalau kita perhatikan. Jadi di mata kuliah pengantar pasar modal itu ada absensi, ada tugas 1 dan tugas 2, ada kuis 1 dan kuis 2, ada materi interaktif. Nah, nanti ini yang akan dikalkulasi dengan bobotnya, kemudian didapat nilai tertentu. Nah, nilai tertentu itu masuk kategorinya nilai absensi dan nilai tugas ya, karena tadi di sini nilai pokok itu ada nilai absensi dan nilai tugas, dan itu yang di LMS. Jadi dari aktivitas selama ini di LMS itu akan memunculkan 2 nilai, yaitu nilai absensi dan nilai tugas yang ini yang menjadi nilai tugas. Dan seharusnya nilai tampil di sini nih kalau memang diaktifkan ya. Jadi untuk grade seperti ini. Kalau untuk menu partisipan, kita untuk lihat siapa saja sih sebenarnya peserta yang ada di mata kuliah ini. Untuk kompetensi sini belum kita gunakan saat ini, jadi diabaikan saja. Kita kembali lagi ke halaman mata kuliah. Saya rasa untuk panduan penggunaan LMS bagi mahasiswa ya cukup sampai di sini ya. Sudah semua aktivitas dibahas. Nantinya tinggal mahasiswa pelajari, dan mungkin ada masa demo nih untuk mahasiswa mencoba sistem ini. Nah, pada saat masa demo itu silahkan ya mahasiswa otak-atik nih, dicoba untuk fungsi-fungsi tadi, dites satu persatu. Ketika memang ada kendala ya silakan ditanyakan kepada kami, nanti akan kami coba bantu ya untuk kendala-kendala kalian. Mungkin cukup sampai di sini video panduan kali ini. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.